yeah. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love, still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Some injuries, mentally and physically. Studied them religiously so I don't repeat history. And people won't admit to me they don't want a victory bad enough to get a C. They'd rather just go leave it be. I know this journey I've been on since 13, working hard and learning, never stopping searching. Yeah, it's burning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba mengaplikasikan kotoran ayam menjadi pupuk, dimana bahan-bahannya pertama ialah bahan utama kotoran ayam itu sendiri, yang kedua air cucian beras, yang ketiga larutan gula merah, yang keempat air kelapa, yang kelima M4. Dimana ukuran yang kita pakai ialah setengah ember kotoran ayam, kurang lebih 6 liter air cucian beras, 500 ml air larutan gula merah, 1 liter air kelapa, dan M4 kurang lebih 1 cangkir kecil. Dan cara pembuatannya ialah cara pencampuran. Di sini masukkan kotoran ayam ke dalam larutan air beras, air cucian beras. Aduk hingga rata. Sampai benar-benar rata ya. Jika sudah benar-benar rata, kita campurkan terlebih dahulu air kelapa, baru aduk lagi. Tuang larutan gula merah, aduk kembali. Lalu cairan M4 kita campurkan. Di sini guna M4 ialah untuk
kestabilan pupuk itu sendiri, biar dia cepat untuk menjadi pupuk. Lalu kira-kira 1 minggu ataupun 2 minggu kita diamkan dengan cara kita tutup. Lalu kita tutup larutan pupuk kita ini, jangan sampai ada udara masuk ya. Ikat sampai kuat. Kurang lebih 2 hari sekali harus kita buka dan juga kita aduk selama kurang lebih 2 minggu. Nah, demikian proses pengaplikasian pembuatan pupuk ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Nah, jadi saya di sini kan KKN, Pak, sebagai mahasiswa UMSU. Saya dari Fakultas Ekonomi. Di sini kan saya mau sedikit lah, Pak, sharing-sharing tentang dunia bisnis, dunia usaha. Awak ini kan udah punya usaha kolam tambak udang nih, udah besar lah, Pak. Jadi kayak mana tuh, Pak, awal awak mulai untuk bisnis udangnya? Jadi pertama-tama awak dulu usaha bisnis udang Paname ini diawali dengan melihat milik orang lain, melihat dari teman-teman mereka punya kolam dan mereka berhasil. Jadi saya terinovasi, mengapa mereka berhasil, saya diam-diam aja. Nah, jadi dengan keberhasilan mereka itu saya mengikuti jejak-jejak mereka. Jadi, Pak, kok ini udah dunia bisnis itu kan ada kegagalannya. Apa pernah, Pak, gagal dalam bisnis udangnya, Pak? Ya, kalau kegagalan itu kalau dalam bisnis kita pasti ada, pernah juga ada. Tapi saya tidak pernah terpuruk dengan kegagalan. Jadi kegagalan itu aja sebagai cambuk untuk keberhasilan kita ke depan. Nah, jadi kalau dengan tekad yang kuat, dengan niat yang tulus, ikhlas, jadi insya Allah kita bangkit dari keterpurukan hingga Bapak berhasil sampai sekarang ini. So, kami lagi nih, Pak, mahasiswa, kasih dulu, Pak, tips-tips yang untuk bisa kami untuk mulai tuh berwirausaha gitu, gimana tuh, Pak? Jadi kalian sebagai adik-adik sebagai mahasiswa, kalau untuk berusaha seperti Bapak ini ataupun usaha lain, jadi kalian harus giat dan jangan pantang menyerah. Apa yang kalian niatkan itu harus kalian kerjakan dengan tulus, ikhlas, bekerja keras. Itu yang terutama, niat dan kerja keras. Itu yang terutama. Ini sebelumnya mohon maaf ya, Pak. Kalau apakah dengan bisnis Bapak ini tercukupi untuk keluarga Bapak ya, Pak? Nah, kalau untuk saat ini alhamdulillah dengan usaha tambak saya ini usaha tambak saya ini untuk ekonomi keluarga saya saat ini lebih dari cukup. Jadi kok soal keuntungan lah, Pak, keuntungan dari kolam Bapak ini, bisnis Bapak ini berapa tuh, Pak, kalau bisa ditaksirkan? Jadi kalau kita berbicara soal keuntungan tentu juga ada modal. Ya, jadi saya buka kolam ini untuk ukuran 20 kali 20 dengan kapasitas 100.000 ekor. Itu kalau kita panen 3 bulan, yaitu bisa menghasilkan 2,5 ton sampai 3 ton dengan ses 37 atau 40 ekor per kilonya dengan harga 80 sampai 85.000 per kilo. Jadi kalau ditaksasikan dengan begitu bisa menghasilkan 240 juta. Jadi dipotong dengan kos-kos usaha, modal seperti listrik, pakan, obat-obatan, gaji karyawan, bisa kita menghasilkan selama 3 bulan itu keuntungannya 125 juta.
Lumayan juga Pak. Ya, alhamdulillah Besar lah. itu Pak. Ya. Jadi Kak, soal pemasarannya Pak, pemasaran dari hasil panen ini kita taruh kemana nih Pak pemasarannya? Jadi kalau soal pemasaran di sini ada dua. Kita bisa langsung, karena di sini kita ke laut, kita PTI, kita langsung bisa ke PTI. Yang kedua bisa ke PT langsung, ke pabrik. Jadi udah bisa juga nih. Jadi di sini ada. Dulu bapak punya kolam satu, sekarang udah punya 1, 2, 3, 4, mungkin 5. Mungkin untuk kedepannya bertambah lagi. Jadi adik-adik sebagai mahasiswa harus giat belajar dan punya inovasi yang tinggi untuk berhasil. Jadi makasih kalau Pak udah dikasih sedikit-sedikit sharing tentang bisnis ini Pak. Ya, sama-sama. Makasih ya Pak. Ya.